Halo semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang perlu diperhatikan ketika menyusun kontrak bisnis ya. Jadi pada intinya pada saat ini saya akan menjelaskan komponen apa saja sih yang penting ya ketika kita ingin menyusun kontrak bisnis ya, poin-poin apa saja. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira Nugraha ya. Saya biasa mengajar di Prodi Entrepreneurship ya di BINUS University Bandung untuk Business Law and Ethics. Nah, seperti apa saja sih komponen yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah tentang outline of the contract itu sendiri ya. Jadi kita lihat ada beberapa poin ya dalam kontrak bisnis ini terdiri daripada judul yang paling atas sudah, setelah judul adalah paragraf pembuka. Berikutnya ada preamble atau recitals, dan di mana ini preamble atau recitals ini adalah isi daripada kontrak itu sendiri, dan juga yang terakhir penutup. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan daripada keempat poin ini? Pertama kita dari judul dulu. Dari judul ini harus kita jelas ya judulnya dan disimpan di paling atas ya judul tersebut. Uh, Paling atas, paling depan ya. Nah seperti itu. Jadi itu judul itu harus uh, dipahami ya. Contohnya adalah misalkan kontrak bisnis ya perusahaan kita dengan supplier apa gitu nama perusahaannya kayak gitu. Nah ini judulnya seperti itu. Nah jadi harus jelas judulnya terkait misalkan mengenai supplier atau mungkin dengan agen kita ya kontraknya seperti apa. Nah berikutnya adalah setelah judul ada namanya paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka ini kita harus menjelaskan mengenai tipe kontraknya, misalnya kontrak penjualan, kontrak kredit, ya, dan juga seperti tadi saya jelaskan ya, dengan supplier dan juga dengan agen kita dan lain-lain. Ini tipe kontraknya seperti apa nih? Dan juga tanggal kontrak ini jangan sampai lupa ya, tanggal kontrak ditandatangani oleh para pihak, tanggal kontrak juga kapan sih dibuatnya tanggal kontrak ini. Nah ini kita harus tahu nih, ini kita kapan sih membuat kontrak bisnis ini. Jadi ketika kita mengalami perselisihan di kemudian hari kita tahu tarik ulur ya, ini dari kapan nih kita kontrak bisnisnya ini dibuat. Dan juga tidak lupa juga mengenai identitas asli para pihak. Nah, identitas asli para pihak ini eh, harus sesuai dengan KTP kita. Jadi seperti nama, katakanlah nama panggilan kita atau nama alias atau ya nama ngetren kita itu sebisa mungkin tidak ada ya. Jadi harus ada yang betul-betul identitas asli ya. Berikutnya adalah disebutkan para pihaknya itu ya apakah sebagai penjual, penyewa, pemilik ya atau sebagai supplier, agen dan lain sebagainya. Harus disebutkan ya perannya itu sebagai apa di dalam paragraf pembuka itu. Nah, berikutnya di dalam recitals ini ada definisi-definisi. Jadi nanti tentunya di dalam kontrak itu kan ada beberapa katakanlah istilah-istilah ya yang perlu kita definisikan dulu di awal ya agar kita tidak apa namanya tidak ngeblur, tidak kabur ya daripada definisi di awal. Jadi kita harus ada definisi dulu. Dan juga perjanjian utamanya apa sih? Perjanjian utamanya seperti apa ya? Kemudian syarat-syarat pendahuluan, syarat-syarat yang perlu kita penuhi dalam pembuatan kontrak bisnis ya, atau ketika kita menjalankan bisnis ini apa saja sih syaratnya. Dan berikutnya adanya pernyataan para pihak ya. Pernyataan para pihak ini maksudnya disepakati dari supplier perusahaan tersebut dan juga disepakati oleh kita ya, misalkan yang mengambil dari supplier tersebut ya. Nah ini ada pernyataan khusus. Berikutnya adalah covenant atau janji, yang maksudnya covenant atau janji ini adalah sebuah bentuk komitmen. Nah ini jantungnya ya daripada si kontrak bisnis ini ya. Jadi adanya komitmen ya yang disebutkan covenant atau janji dalam kontrak bisnis ini ya. Jadi bisa juga sih sebuah pernyataan. Jadi kedua belah pihak ya
menyepakati dan berjanji untuk menjalankan bisnis kontrak ini sesuai dengan perjanjian yang ada, seperti itu ya. Nah, berikutnya tentunya kita juga perlu menyebutkan tentang ganti rugi atau jaminan pembebasan ya. Ya, seperti kita tahu ketika kita menjalankan bisnis kan tidak selalu mulus ya. Nah, ada kesepakatan tersendiri. Seperti apa ganti ruginya, jaminannya seperti apa, pembebasannya seperti apa. Ya, seperti kita tahu kalau misalkan kita berjanjian dengan supplier, ya, kemudian tiba-tiba suppliernya tidak menepati janji ya, tidak memberikan stok pada kita. Ya. Nah, ini harus ada jaminannya seperti itu. Dan kejadian default ya, ketika terjadi ketidaksepemahaman ya, di dalam berbisnis ya seiring berjalannya waktu, yang mungkin pada saat tahun kedua, ketiga tiba-tiba adanya kejadian default. Nah, ini perlu dijelaskan ya, dan upaya hukumnya apa ya? Upaya hukumnya apa? Apakah ke pengadilan negeri atau mungkin juga bisa juga sih kita melakukan perdamaian dan lain sebagainya, ini tergantung kesepakatan. Nah, berikutnya adalah boilerplate ya, atau pilihan hukum ya, pilihan yurisdikasi. Nah, bahasa, force major, pemberitahuan, jangka waktu perjanjian, keterpisahan, integrasi, amandemen kontrak, yang juga anti pengabaian mitra dan pengalihan kontrak, ini juga perlu dijelaskan dalam poin resital ini seperti itu. Dan ya ini sangat lumrah ya kejadian apabila kita sudah menyepakati dengan supplier, kemudian di supplier tersebut terjadi pergantian kepemimpinan ya, contohnya misalkan nanti tiba-tiba stoknya tiba-tiba dikurangi ke kita seperti itu, atau enggak kita tiba-tiba dikasih stok yang sebanyak mungkin ya karena dia ngejar target. Ini juga tentunya ada benih-benih untuk terjadi perselisihan ya. Jadi kecuali kalau kita memang mampu ya untuk menampung dan juga memproduksi, tapi ketika kita tidak mampu ya tentunya ini akan menjadi apa, sebuah pertikaian ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini komitmen perlu dijaga. Nah, berikutnya adalah ada namanya penutup ya di dalam kontrak ini, di mana ada kalimat penutup dan tidak lupa blok tanda tangan ya. Di mana blok tanda tangan ini disepakati dan katakanlah diwakilkan ya, diwakilkan dari kedua belah pihak. Dan tidak lupa juga ada lampiran ya. Jadi bila diperlukan lampiran ya kita harus ada lampiran juga ya kalau diperlukan, untuk memberikan informasi-informasi tambahan. Sebagai contoh seperti kita supplier gitu kan, kita ngambil dari supplier tertentu ya, di lampiran tersebut seperti foto daripada produknya kayak gimana ya, spesifikasinya seperti apa. Ini lampiran fungsinya seperti itu. Dan cukup sekian ya dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya mengenai kontrak dalam berbisnis ini ya. Dan terima kasih.